Salam dan salam damai, bertemu kita kembali dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 5 November 2025 bersamaan dengan hari Rabu. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 hingga 33. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu, kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, "Orang itu memulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya." Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam Injil pada hari ini, Yesus menegaskan bahwa siapa yang mau mengikuti harus lepas bebas dari segala apa yang menghambat dirinya untuk dapat mengikuti Yesus. Barang siapa tidak melepaskan segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas ayat 14 ayat 33. Perkataan ini keras. Ini menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita mau melepaskan hal-hal yang mengikat kita atau menghambat kita untuk bersatu dengan Kristus? Banyak yang mau mengikuti Yesus namun terikat akan hal-hal duniawi, yaitu harta, kehormatan, keinginan diri, bahkan rasa aman yang palsu. Bahkan ikatan duniawi juga bukan soal harta benda sahaja, tetapi juga soal perasaan, kebiasaan maupun keinginan yang mengikat hati kita, sehingga kasih kepada Tuhan menjadi nomor 2. Jadi, beranikah kita melepaskan segala sesuatu yang menyebabkan kita menomor 2-kan Tuhan kita? Pikulah salib itu, tanda kebebasan kita. Salib bukan sekadar simbol, tapi penyerahan total kepada Allah. Ketika kita memikul salib, kita berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Dengan sikap ini, kita mulai mengalami kebebasan untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Saudara-saudari, perjalanan iman kita menuntut keberanian untuk melepaskan hal-hal yang mengikat. Mungkin Tuhan ingin kita melepaskan hubungan yang toksik, kebiasaan buruk, atau cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan dari keinginan dihargai atau selalu diterima oleh dunia. Itu semua adalah bagian harga mengikuti Yesus. Melepaskan bukan bermaksud kita kehilangan, tapi kita mengarahkan hati pada Tuhan. Berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan dan berjalan dalam iman.
Semoga hati kita hanya tertambat pada Tuhan, yang bukan berarti kita meninggalkan dunia, tetapi belajar hidup di dalamnya dengan hati yang lepas bebas, berserah dan setia kepada Yesus sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Amin.